Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu semua. Kita mau ibadah nih. Lagu-lagu pembukanya dari kita nyanyiin lagu Masternya dulu. Pada hari ini ya Tuhan, kami masih bisa berkumpul di sini untuk ibadah ya Tuhan, walaupun streaming ya Tuhan. Berkatilah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Kita Mazmur pembahasannya diambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Yang dibacainnya bareng-bareng ya. Adik-adik di rumah juga baca ya. Siap? 1, 2, 3. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Dia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah telah dunia tidak tergoyah. Tatamu tegas sejak dahulu kala. Dari kekal kau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi pasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan dan tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, baik-Mu yang kudus.
ya Tuhan untuk sepanjang masa. Respon Mazmurnya dan belum KMM 105. Selamat pagi adik-adik. Kita siapkan dulu bacaan firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 104 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Oke, ulangi. Mazmur 104 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kalau sudah dapat, ditandai dulu Alkitabnya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan Yesus boleh sertai kami, boleh menjaga kami. Hingga saat ini kami boleh Tuhan izinkan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar setiap firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan bersama, boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mazmur 104 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Ica akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pembacaan kita hari ini adalah Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan mereka hari pas hari. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Baik. Selamat Natal dan juga tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita boleh semakin dipererat dalam tali kasih Kristus di dalam ibadah Tuhan teruna. Belum lama ini kita kakak-kakak layan udah bagi-bagi sedikit berkat ya. Ada masker tuh di dalamnya. Terus ada hand sanitizer juga. Ada beng-beng, ada coklat namanya. Dan semua itu kecamatan jangan dijual lagi ya. Kalian pakai, kalian gunakan sebaik mungkin. Oke. Kita mau tanya deh. Liburan Natal atau liburan tahun baru kalian ada yang pergi keluar kota nggak kira-kira? Kak Jerome pergi keluar kota ya? Pergi. Kemana Kak Jerome kira-kira? Ke Bandung, ke Surabaya, ke Malang. Wah, traveling nih. Keren ya? muter-muter ya. Kalau Kak Sharon? Di rumah aja. Di rumah aja. Kasur. Hashtag ya di rumah aja. Iya, di rumah aja. Mematuhi pemerintah. Mematuhi pemerintah. Kira-kira Keica mau tanya sama Kak Jerome nih. Apa tuh Kak? Ke Bandung. Pemandangannya bagus-bagus gak tuh kira-kira? Bagus, kebetulan pas ke Bandung ya di gunung soalnya. Wah, tuh enak sejuk banget. Iya. Yang namanya orang Priuk, yang namanya orang Jakarta, Udik. iya benar, udik banget kalau misalnya kita pergi ke tempat yang suasananya tuh berbeda adik-adik. Banyak pegunungan, udaranya juga sejuk, bikin mata tuh sehat. Kita lihat yang hijau-hijau gitu kan. Kalau di Jakarta sih bisa ya kita lihat yang hijau-hijau tapi agak-agak debu-debu dikit gimana gitu.
jadi warnanya hijau kedebu-debuan, Debu-debu. nggak jelas gimana gitu. Nah, kemana lagi Kak Ciko? Kak Jerome dari Bandung Bandung ke ke Malang dulu baru ke Surabaya. Malang. Surabaya kayaknya paling suka ke Malang, tempatnya dingin banget di sana. Iya gitu. Nah, bacaan kita hari ini mau bercerita tentang sebuah syair Raja Daud yang menceritakan tentang keagungan kebesaran kuasa Tuhan. Di sini di ayat yang pertama dibilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku engkau sangat besar, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Ini sebuah syair yang Raja Daud ungkapkan sebagai tanda ungkapan syukur atas kebesaran Tuhan, atas kebaikan Tuhan untuk pemeliharaan ciptaannya. Nah, kalau tadi Kak Jerome bercerita tentang liburannya yang menyenangkan, sementara Kak Sharon di rumah aja, ada pembelajaran khusus yang mau kita ambil di sini teman-teman. Contoh misalnya kalau Kak Jerome pergi ke Bandung, otomatis melihat sesuatu yang berbeda. Di Bandung itu udaranya sejuk, di Malang juga udaranya sejuk, di Surabaya ngeri-ngeri sedap ya, ada panasnya, ada sejuknya juga. Apakah Malang, Bandung udaranya bisa sejuk kalau lingkungan mereka nggak terjaga dengan baik? Kira-kira bisa sejuk nggak ya? Contoh misalnya kalau di pegunungan itu kan mereka banyak tanaman-tanaman tuh ya, tumbuh subur, lalu sirkulasi udara mereka juga tertata dengan baik. Kalau misalnya orang-orang di sana tebang pohon sembarangan misalnya, terus kalau pabrik di sana buang polusi, pabrik yang kayak itu mencemari udara, otomatis lingkungan Bandung itu lambat laun seiring dengan berjalannya waktu pasti nggak akan begini lagi. Oleh karena itu di sini bacaan kita hari ini mau mengingatkan kita untuk kita mau tetap menjaga lingkungan kita. Nah, caranya harus seperti apa menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita dengan baik? Kalau kita sebagai adik rumah, sebagai anak-anak Tuhan, apa sih wujud nyata kita kalau kita mau mengasihi Allah? Contoh yang paling simpel, wujud nyata kita adalah menjaga lingkungan kita, menjaga apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah, banyak hal dulu ada program pemerintah, kalau nggak salah namanya penanaman 1 juta pohon. Di mana-mana di Jakarta ditanamin pohon-pohon segala macam. Itu untuk apa? Fungsinya untuk menyaring udara-udara polusi kotor sehingga ada sirkulasi yang baik, gitu loh. Dan lagi daerah Jakarta bisa kelihatan lebih manis, bisa kelihatan lebih asri, lebih hijau lagi. Tapi apa jadinya kalau misalnya kota Jakarta nggak ditanami dengan tanaman-tanaman yang indah-indah, di pinggir jalan nggak ditanam-tanamin, sementara banyak gedung-gedung menjulang tinggi, sirkulasi udara juga jatuhnya nggak kemana-mana, yang muternya di situ-situ aja. Apa jadinya? Otomatis manusia yang hidup di lingkungan itu mereka akan menghirup udara yang nggak baik, akan menghirup polusi, dan hal itu yang menyebabkan lingkungan itu menjadi terkontaminasi nggak baik, orang-orang jadi nggak sehat. Orang yang hidupnya nggak sehat, otomatis dia akan berperilaku itu nggak sehat. Kenapa? Karena secara nggak langsung sudah terkontaminasi. Di sini bacaan kita mau bercerita tentang ungkapan syukur atas kebaikan, kesetiaan, belas kasihan, kebesaran dan keagungan Tuhan. Semua manusia jika ingin menikmati hidup di dunia ini tergantung pada bagaimana mereka menguasai, memelihara alam sekitar mereka. Jadi kalau misalnya kita mau menikmati lingkungan kita dengan baik, kita harus bisa memelihara lingkungan kita dengan baik. Contoh saat ini lagi masa-masa pandemi, kalau pasaran di rumah aja, hashtag kita hari ini di rumah aja. Adik Truda juga belajar di rumah. Hal apa sih yang
bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan? Keica mau kasih tahu di sini, segala sesuatu itu belajar dari dalam dulu, baru kita bisa mengaplikasikan itu keluar. Kalau misalnya kalian di rumah, di depan rumah itu banyak tanaman, kalian malas banget buat siramin tanaman, buat merawat tanaman, otomatis pada saat kalian aplikasi keluar, kalian mulai bekerja, kalian mulai masuk ke dalam lingkungan yang baru, hal-hal seperti untuk merawat lingkungan itu nggak akan ada adik-adik. Contoh misalnya salah satu merawat lingkungan itu kayak gimana sih yang paling simpel? Nyapu misalnya, ngepel misalnya, itu salah satu merawat lingkungan juga. Tapi kalau misalnya kalian di rumah, aduh liburan sepanjang masa kayaknya deh ini, malas ngepel, malas nyapu pekarangan di rumah, nanti tanpa kalian sadari hal itu akan terbentuk ke pribadi kalian. Kalian jadi sosok pribadi yang lebih mementingkan ego kalian. Di saat kalian keluar rumah, hal itu akan terbawa gitu adik-adik. Jadi harus belajar dari rumah dulu. Kayak coba kasih tahu dulu di belakang kita di depan gereja ini, kayaknya sebetulnya depan ya, karena posisinya tuh gereja menghadap ke kali. Kenapa kok dibilang depan sih kak? Bukan depan itu di jalan raya ya. Dulu waktu zaman kerajaan Kertanagara sekitar 5 Masehi yang lalu tuh, salah satu transportasi untuk datang ke Kampung Tugu ini melalui sungai yang ada di depan gereja ini. Jalan raya ini nggak ada. Jadi kapal-kapal besar, kapal-kapal kerajaan Tarumanegara, dia melintas di kali ini. Dia kasih makanan, hasil-hasil rempah-rempah bumi itu melalui kali ini. Bisa dibayangkan kapal-kapal besar bisa melintas di kali ini. Sekarang kalian lihat kalinya sebesar apa? Semakin ke arah Cilincing, kalinya itu bisa dilompatin adik-adik. Itu luar biasa sekali. Yang tadinya kali itu kapal besar mungkin 2 atau 3 kapal bisa lewat. Dan kalau Keica bayangkan dulu, opa-oma suka cerita dulu di Kampung Tugu tuh kalinya bersih, bahkan banyak orang yang berenang di situ. Wah, Keica mulai berimajinasi nih, wah nanti bisa diving dong ya, nyelam gitu, itu asik sekali. Tapi kalau sekarang bisa aja dong kita diving di situ. Tapi tau nggak teman-teman adik-adik, mungkin yang kita temui itu biawak di dalam, berenang keluar hitam semua tuh. Kenapa? Karena memang lingkungannya kalinya nggak terjaga dengan baik. Semakin banyak pendatang, semakin banyak uruk-urukan tanah, mereka bangun pondasi sehingga kalinya menyempit. Jadi dampaknya apa tuh? Dampaknya adalah pada saat banjir besar. Dulu di sini banjir besar di tahun 2006 kalau nggak salah. Itu gereja berapa tangga sampai naik dan benar-benar parah banget. Terus kalau udah kayak gitu siapa mau disalahkan? Tuhan. Ya nggak mungkin lah kita mau nyalahin Tuhan. Kenapa kita banyak orang yang pada saat banjir, aduh Tuhan kok banjir, kok hujan besar sih, kok banjir sih segala macam. Mereka tanpa mereka sadari, mereka nggak mau mengakui kesalahan mereka. Banyak orang yang buang sampah sembarangan, nguruk kali sampai sempit sampai setengah meter sehingga nggak ada aliran air yang bagus untuk sampai ke laut sana, ke Cilincing. Yang ada jadi banjir. Ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan. Kita sebagai manusia diberikan kuasa penuh. Coba adik-adik buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, Keica akan bacakan buat kita. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Garis bawahi kata supaya mereka berkuasa. Jadi pada mulanya kita diberikan kuasa sama Tuhan untuk kita mau menguasai bumi. Kita punya kuasa untuk segala makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau misalnya kuasa yang kita miliki kita gunakan dengan tidak baik, maka dampaknya apa? Hasilnya itu pastinya nggak akan baik.
Adik pernah nggak sih ngebayangin kalau misalnya Mas Keca gitu loh, pernah nggak kalian membayangkan segala sesuatu, hal sekecil apapun, bahkan kutu sekalipun, kutu atau mungkin jangan kutu deh, apa yang paling kecil ya? Apa ya kajian yang paling kecil itu? Amuba sekalipun itu Tuhan pelihara loh. Kenapa? Karena dia makhluk hidup, dia hidup. Segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini Tuhan pelihara, adik-adik. Jadi nggak ada hal apapun yang terlewatkan, Tuhan pelihara, termasuk kita. Dan yang paling istimewanya adalah kita diberikan kuasa untuk merawat mereka. Kita diberikan kuasa untuk merawat mereka yang hidup. Tapi apa jadinya kalau misalnya seperti yang Keca bilang, kuasa kita senaknya aja lah. Waktu Keca kuliah, Keca ikut Mapala itu mahasiswa pencinta alam. Namanya mahasiswa pencinta alam ya. Naik gunung, miris banget sampai di tengah gunung tuh banyak sampah. Terus pohon-pohonnya dicoret-coretin, diukir-ukir, ada novel-novel yang nggak jelas gimana gitu ya. Batu-batunya juga dipilok-pilok, dicoret-coret. Itu miris banget dan pernah ketahuan ada beberapa Mapala juga yang melakukan itu. Jadi kesan mahasiswa pencinta alamnya itu nggak ada. Harusnya yang benar itu adalah pada saat kita naik gunung kita nggak bawa sampah. Justru pada saat kita turun kita harus bawa sampah dari atas ke bawah. Atau di pantai, di laut mungkin pasti Kak Seren, Kak Jero juga pernah pergi ke pantai naik kapal gitu ya. Pernah nggak sih melihat kayak di tengah laut tuh kayak di plastik ada sampah. Secara nggak langsung habitat yang ada di dalam laut itu tercemar adik-adik. Ada orang yang naik kapal, biasanya itu kalau dari Surabaya ke Madura itu naik boat gitu ya. Naik boat, mereka buang makanan atau minuman botol itu asal senaknya aja kalau. Mereka nggak sadar kalau itu tuh udah merusak habitat laut sebenarnya. Ada juga nelayan yang nggak mau capek, mereka pasang bukan harimau, mereka pasang bom di bawah laut supaya ya kita bilang nggak mau capek gitu. Meledak, terumbu karangnya hancur. Banyak hal sifat-sifat buruk manusia yang manusia berikan untuk alam, sehingga impact dari alam memberikan hal yang gak baik juga untuk manusia. Contoh simpel, belum lama ini di tahun 2020 kemarin banyak bencana alam, tsunami, terus apa lagi ya? Apa tadi? Awal tahun banjir. Terus ada apa lagi ya? Longsor ya kalau nggak salah, gempa bumi, ada grup band yang konser di pantai, pinggir pantai ceritanya, tiba-tiba habis semua, kesapu sama tsunami. Itu adalah salah satu kebesaran Tuhan adik-adik. Terus pertanyaannya, kalau udah kayak gitu, kita mau salahin siapa? Apakah kita mau menyalahkan Tuhan atas kejadian itu setiap musibah banjir kah, gempa bumi kah, tsunami kah? Apakah kita mau menyalahkan Tuhan? Sementara kita diberi kuasa untuk merawat mereka. Itu adalah impact balik dari apa yang kita lakukan kepada bumi, kepada alam sekitar kita. Keca yakin percaya kalau di setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini, itu ada sisi baiknya. Dan Keca pribadi punya suatu pemahaman begini adik-adik. Berkat yang paling indah, berkat yang paling luar biasa itu masalah kalau buat Keca pribadi. Kenapa? Karena lewat masalah itu kita bisa bertumbuh. Lewat masalah itu ada berkat luar biasa yang Tuhan sisipkan di balik masalah untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita diperhadapkan dengan satu masalah, kita nggak berubah. Itu bisa dibilang udah sama kayak orang Israel, tegar tengkuk gitu. Otomatis kita akan berubah dan kita nggak akan mau untuk melakukan kesalahan itu lagi. Takut karma kalau orang sebelah bilang. Di balik itu, hal yang kita lakukan untuk alam akan memberikan yang baik juga buat kita. Oleh karena itu di masa-masa liburan ini, di masa-masa bukan liburan ya, sekolah di rumah, belajar di rumah, cobalah untuk kalian bertumbuh, kalian belajar di rumah untuk merawat lingkungan. Ya setidaknya lingkungan rumah dulu aja deh.
lingkungan rumah dulu. Nanti kalau misalnya kalian sudah terbiasa untuk merawat lingkungan rumah kalian pergi keluar, kalian akan bisa merawat lingkungan yang ada di sekitar kalian dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, dengan jelas bacaan kita hari ini mau menceritakan tentang kekaguman Raja Daud atas segala ciptaan Tuhan, atas segala pemeliharaan Tuhan, atas segala kuasa Tuhan di muka bumi ini. Ada pagi, siang, sore, malam. Seterusnya begitu. Terus ada tata surya, ada satelit alam, bumi itu bulan gitu ya. Bintang segala macam itu sudah diatur sama Tuhan sedemikian rupa. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah membuat segala sesuatu itu dengan sembarangan. Semuanya sudah tertata dengan rapi. Sama aja kayak organ tubuh kita tertata rapi. Oleh karena itu segala sesuatu yang rapi yang Tuhan kasih buat kita secara pribadi, baik melalui alam, melalui lingkungan, otomatis kita harus bisa pelihara itu, kita harus bisa menjaga itu. Oke adik-adik, Keca harap kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti bahwa lingkungan kalian adalah tempat untuk kalian bernaung, tempat untuk kalian berkeluh kesah. Contoh aja, contoh gini. Kayak misalnya kita diperhadapkan dengan satu masalah, misalnya naik kelas misalnya, tapi Keca yakin tergantung pada pintar-pintar semua naik kelas semua. Kalau kalian diperhadapkan dengan satu masalah, ada orang yang suka lari ke pantai, pergi ke pantai, diperhadapkan masalah dia pergi ke pantai, dia teriak untuk mengungkapkan emosinya, dia teriak di pantai, seolah-olah pantai itu menjadi tempat dia untuk dia menuangkan isi hatinya dia, mencurahkan isi hatinya dia. Ada juga kalau teman Keca punya masalah, lebih suka lari ke gunung, ke pegunungan. Dia teriak di sana, dia teriak sekecil-kecilnya, dia bilang seru, ada ehonya. Dia teriak segala macam. Gunung pun menjadi tempat dia untuk mencurahkan keluh kesahnya dia. Kenapa? Karena kita hidup tidak bisa terpisah dari alam. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga alam sebaik mungkin. Oke adik-adik, kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di bawah kolom ini, kalian bisa di komentar juga, kalian bisa tanya sama kakak-kakaknya juga, bisa DM juga, bisa PC boleh, bisa PC juga. Oke, jadi jangan malu untuk bertanya, karena kita kakak lain juga butuh masukan dari kalian. Kalian jangan cuma diem-diem aja, ditanya enggak ada apa-apa kak gitu. Terus tiba-tiba kakak-kakaknya bilang, oh si A begini, si B begini. Jadi kalau ada apapun itu masalahnya, coba sharing ke kakak-kakaknya biar kita bisa bantu dalam doa. Mungkin kita bisa bantu dalam hal lain seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tes khotbahnya dari KM 67. Begitu besar kasih Allah kamu. Berdoa ya, walaupun di rumah, walaupun kayak Ica kasihan jarang nggak tahu kalian berdoa, tapi ada yang tahu gitu kalau kalian nggak berdoa. Belajar untuk menghormati Tuhan melalui sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus boleh memberkati kami sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja dan pelayanannya, terlebih khusus untuk
GPB Tugu. Tuhan berkati KMJ, Tuhan berkati pendeta yang ditempatkan di tempat ini, di gereja ini. Tuhan Yesus berkati majelis-majelisnya, semua pelayan, semua yang terlibat di dalam kepengurusan kepelayanan di GPB Tugu. Tuhan Yesus berkati. Banyak masalah, banyak hal yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, kalau tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan tetap memberkati mereka dalam segala hal. Kami berdoa untuk penampilan yang ada di tempat ini, untuk segala program kerja mereka, untuk segala hal yang mereka lakukan, biarlah semuanya itu boleh Tuhan berkati agar pelayanan boleh berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, Bapak. Banyak hal juga yang boleh terjadi melalui pandemik, banyak gereja yang kosong, tapi kami percaya Bapak, dimanapun mereka berada, mereka tetap bisa memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Biarlah semuanya ini boleh berlalu dan nama Tuhan juga boleh semakin dimuliakan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara, terlebih khusus untuk bangsa Indonesia di tempat ini, Bapak. Banyak polemik di tahun kemarin, kami tidak tahu dengan pasti akan terjadi apa di tahun yang baru ini, tapi kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan begitu indah untuk negara ini. Kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang di dalam bangku pemerintahan. Biarlah Bapak, Tuhan mau pakai mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan pun boleh dimuliakan. Kami berdoa untuk kepala negara, untuk wakil kepala negara, untuk para menteri, untuk pemerintah dari terendah sampai pusat-pusat kota. Tuhan berkati mereka juga. Apapun yang mereka boleh lakukan, Tuhan Yesus berkati. Karena kami percaya Bapak, siapapun itu pemimpin, itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang mengutus mereka, dan juga kami sebagai anak Tuhan boleh mensupport mereka, boleh mendoakan mereka. Kami berdoa untuk aparat keamanan, untuk tim medis yang saat ini boleh bersusah payah, berjerih lelah menangani pasien COVID-19. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, berkati keluarga mereka. Apapun yang boleh mereka lakukan, biarlah semuanya itu boleh Tuhan Yesus berkati. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di luar dari negara ini, dimanapun mereka boleh berada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bangsa, anak putra negara. Tuhan Yesus berkati mereka agar mereka juga menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi contoh yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus juga untuk orang-orang sakit yang ada di muka bumi. Kami berdoa untuk para pasien COVID-19 dimanapun mereka boleh berada. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang menderita penyakit lain. Tuhan Yesus berkati mereka, berkati obat-obatan, berkati makanan minuman yang mereka konsumsi, berkati juga para perawat, dokter, segala sesuatu yang boleh menjadi lelah untuk merawat mereka. Tuhan Yesus berkati mereka. Kami percaya Bapak, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjaga mereka. Dan juga kami berdoa untuk persekutuan teruna GPB Tugu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelayanan kami. Tuhan Yesus berkati adik-adik teruna dimanapun mereka boleh berada. Di dalam masa pandemi saat ini Bapak, mereka boleh belajar di rumah. Biarlah Bapak, mereka boleh belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka boleh merawat lingkungan mereka. Mereka boleh menjaga diri mereka dengan baik, sehingga mereka boleh menjadi contoh yang baik, karena mereka anak-anak Tuhan. Tuhan berkati untuk para pengurus, untuk kakak layan yang sudah berjerih lelah untuk tapping saat ini Bapak. Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan gak akan ada yang namanya sia-sia. Semuanya akan kembali untuk hormat nama Tuhan. Dan kami percaya Bapak, kalau di dalam pelayanan kami ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kendala, tapi kami percaya kalau semuanya itu ada berkat Tuhan, agar kami mau bertumbuh untuk kami boleh semakin maju. Tuhan berkati masing-masing para pribadi, para kakak layan di tempat ini, maupun yang ada di rumah, maupun untuk kakak yang ada di Ambon. Tuhan Yesus berkati agar dimanapun para pelayan-pelayan Tuhan ini, Tuhan mereka boleh berada, Tuhan boleh sertai pekerjaan mereka, Tuhan boleh sertai studi mereka, sehingga juga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami percaya Bapak Tuhan menahu dalam hati kami yang paling dalam.
sehingga sekecil apapun itu yang ingin kami minta, Tuhan mengetahui. Kami percaya dengan iman kami, Tuhan akan menjawab tepat pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa yang kami alaskan kepadamu. Berkati doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pencobaan, tetap kepada yang berjahat. Di tahun yang baru ini kita nggak tahu pasti ya, maksudnya ibadahnya akan tatap muka lagi atau enggak. Tapi Kaica percaya kok akan ada waktunya untuk kita bertatap muka lagi. Tapi Kaica mohon dengan sangat kalian untuk tetap beribadah di Instagram ataupun di YouTube. Kenapa? Karena untuk adik-adik teruna yang mengikuti ibadah di Instagram itu kelihatan loh, kalian yang muncul-muncul tuh kelihatan, dan itu kita nilai, kita absen juga melalui itu. Jadi dan juga jangan kalian pantengin aja itu handphone, terus kalian punya dua handphone, kalian main games gitu. Kakak-kakaknya udah ngoceh-ngoceh, udah ini, tapi kalian sibuk sama games. Nggak harus kayak gitu. Jadi coba Kaica minta untuk di tahun yang baru ini kalian lebih menghormati akan isi firman Tuhan, bersikap dalam baik dalam beribadah. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita dulu ya. Oke, kita berdoa ya adik-adik. Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini. Kami akan melanjutkan kembali setiap aktivitas kami. Tuhan berkati kami agar setiap firman yang boleh kami dengarkan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh sungguh-sungguh kami jalani, sehingga kami boleh menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati para orang tua dari anggota dari teruna di mana mereka berada. Berkati mereka Tuhan Yesus dalam pekerjaan, di dalam segala hal yang boleh mereka lakukan untuk menghidupi dari teruna kami. Dan juga berkati dari teruna kami, kalaupun ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan angkat segala sakit penyakit itu. Tuhan ganti dengan penuh kesehatan, dengan sukacita yang baru, agar di minggu-minggu depan nanti mereka boleh kembali untuk beribadah memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin percaya berkat Tuhan pada saat ini boleh tercurah untuk kehidupan kami, untuk masa depan kami, untuk segala sesuatu yang boleh kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih.